Minoru Yoneyama sempat mendapatkan tugas misi bunuh diri yang rencananya dia akan membawa kapal yang penuh dengan peledak dan menabrakkan kapalnya ke pihak Amerika. Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicohex TV, channel yang akan membahas sejarah dan latar belakang dari perusahaan-perusahaan terkenal di dunia ini. Bagi yang tertarik, mohon supportnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman ya. Semoga kalian semua diberikan rezeki berlimpah. Alright guys, di video sebelumnya saya membahas perusahaan mobil terbesar di dunia, dan kali ini saya juga akan membahas perusahaan terbesar di dunia lagi. Tetapi kali ini di bidang olahraga badminton. Tak lain dan tak bukan adalah Yonex. Seperti baju yang saya pakai ini Yonex ya guys ya. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, mari kita lihat dulu intro yang satu ini. Perusahaan Yonex didirikan oleh pria bernama Minoru Yoneyama. Saya akan menceritakan sedikit tentang profilnya dulu guys. Minoru Yoneyama lahir pada tanggal 15 Oktober 1924 di Koshiji, Niigata, Jepang. Dia pernah bergabung dalam pasukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Yang lebih seremnya lagi guys, Minoru Yoneyama sempat mendapatkan tugas misi bunuh diri yang rencananya dia akan membawa kapal yang penuh dengan peledak dan menabrakkan kapalnya ke pihak Amerika. Jadi Minoru Yoneyama pun sudah ready di kapalnya tersebut, tinggal menunggu perintah resmi dari atasannya saja. Untungnya Minoru Yoneyama terlebih dahulu ditangkap oleh pasukan Amerika sebelum dia sempat mendapatkan perintah untuk menabrakkan kapalnya ke pihak Amerika. Oleh karena itu, Minoru Yoneyama pun dijebloskan ke penjara oleh pihak Amerika. Tak lama berselang setelah itu, Perang Dunia Kedua pun berakhir dan Minoru Yoneyama dilepaskan oleh Amerika. Setelah bebas, Yoneyama pun mulai membuat dan menjual pelampung kayu untuk jala ikan nelayan di tahun 1946. Pada awalnya, bisnisnya tersebut lumayan bagus. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, tepatnya di tahun 1953, pelampung kayu pun telah mulai tergantikan oleh pelampung plastik. Oleh karena itu, Yoneyama yang telah menyadari hal tersebut mulai meninggalkan usahanya dan mulai melakukan perjalanan ke daerah perkotaan Jepang untuk melihat peluang usaha apa yang cocok dengan keterampilan kayunya. Sejak saat itulah Yoneyama berjanji untuk tidak akan pernah ketinggalan zaman dan teknologi lagi. Di tahun 1957, Yoneyama melihat olahraga badminton mulai digemari oleh masyarakat Jepang. Yoneyama pun mulai menawarkan keterampilan kayunya untuk membuat raket ke pabrik-pabrik raket badminton. Dan akhirnya Yoneyama pun berhasil membuat kesepakatan dengan perusahaan raket badminton yang namanya Sanbata. Dan kesepakatan tersebut adalah Yoneyama akan menjadi supplier tunggal raket untuk Sanbata. Langkah tersebut pun berbuah manis untuk Yoneyama. Raket yang dibuatnya laris manis dan menjadi perbincangan dunia karena kualitasnya yang sangat bagus. Pada tahun 1958, Yoneyama pun membangun pabrik dengan modal awal 2 juta yen atau sekitar 270 juta rupiah di masa itu dengan nama Limited Company Yoneyama Sports. Di tahun 1961, perusahaan Sanbata makin ambisius dan mulai mengumpulkan dana untuk membuat pabrik otomatis. Akhirnya, langkah tersebut pun gagal guys dan bangkrut karena salah perhitungan guys. Di lain pihak, Yoneyama pun terkena imbasnya dan dihadapi dengan kebangkrutan karena pemasarnya telah bangkrut. Oleh karena itu, Yoneyama pun dengan cepat mencari klien baru yang akan memasarkan produknya. Akhirnya setelah negosiasi yang panjang, Yoneyama pun dapat menjual raket badminton dengan merek perusahaannya sendiri. Dan raket pertama yang dipasarkan Yoneyama dengan mereknya sendiri adalah model 1000 dan 2000. Hal tersebut pun berbuah manis untuk Yoneyama. Di tahun 1963, perusahaannya mulai mengekspor dan mendistribusikan raket ke negeri Amerika dan juga Eropa. Tetapi pada saat itu, hal naas terjadi. Pabrik utama Yoneyama pun habis di dalam api kebakaran. Namun hal itu tidak membuat Yoneyama putus asa. Dia malah berhasil membangun kembali pabriknya hanya dalam waktu 3 hari. Dan melanjutkan lagi pengiriman produk-produk barunya
dalam waktu seminggu saja. Oleh karena hal tersebut, Yoneyama pun semakin mendapat kepercayaan dari pelanggannya dan menjadikannya perusahaan badminton nomor 1 di Jepang. Pada tahun 1964, perusahaan Yoneyama pun berhasil mencapai omset tahunan sebesar 100 juta yen. Atau kalau kita rupiahkan menjadi 13,5 miliar rupiah. Tetapi di saat itu, mulai muncul raket-raket dari luar negeri yang lebih murah dari Yoneyama. Bahkan beberapa dari mereka telah membuka outletnya di Jepang. Nah, kali ini Yoneyama pun tidak mau terlambat beraksi seperti dulu lagi yang menyebabkan usahanya gulung tikar. Khawatir akan hal tersebut, Yoneyama pun keluar untuk meneliti raket-raket yang beredar tersebut. Ternyata rata-rata raket tersebut terbuat dari bahan baja. Yoneyama pun lekas pulang balik dan mulai merancang ulang raket badmintonnya lagi. Dan pada tahun 1969, Yoneyama mulai memproduksi raket dengan bahan aluminium yang jauh lebih ringan dari bahan baja. Tak hanya sampai dengan raket badminton, Yoneyama pun mulai merambah ke dunia raket tenis dengan memperkenalkan raket tenis berbahan aluminium pertama di dunia. Dan pada tahun 1973, Yoneyama mengubah logo perusahaan menjadi YY Yoneyama. Makna YY di logo tersebut adalah gabungan antara nama pendirinya yaitu Yoneyama dan Yod yang artinya pemuda. Di saat itu juga Yoneyama merekrut Rudy Hartono sebagai brand ambasadornya. Perlu dicatat bahwa Rudy Hartono adalah pemain legendaris Indonesia yang mencatat rekor dunia 8 kali memenangkan turnamen badminton yang paling bergengsi yaitu All England. Dan 7 kemenangan diantaranya dilakukan secara berturut-turut guys. Di tahun 1974, Limited Company Yoneyama Rackets pun berganti nama menjadi Yonex Sport. Adapun alasan dibalik itu adalah nama Yoneyama dianggap terlalu panjang dan susah diucapkan untuk orang luar. Maka kata Yama di Yoneyama itu diganti dengan huruf X yang diartikan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Di tahun 1978, Yonex berhasil membuat raket badminton dengan berat di bawah 100 gram pertama di dunia, yaitu seri Carbonex 8 dan B8500. Raket tersebut dibuat dengan perpaduan karbon di batangnya dan juga aluminium di kepalanya. Di tahun berikutnya, yaitu 1979, Yonex meresmikan kantor pusat penjualannya di Tokyo. Tak hanya sampai di situ, Yonex juga membuka cabangnya di Jerman pada tahun 1981. Dan pada tahun 1982, Yonex merambah ke dunia golf dengan membuat terobosan baru stick golf berbahan karbon pertama di dunia. Dan pada saat itu, Yonex pun terus berjaya dan dalam waktu 5 tahun berikutnya, Yonex membuka berbagai cabang di Jepang dan 3 di antaranya cabang di luar negeri, yaitu tahun 1983 di Amerika, 1987 di Taiwan, dan 1988 di Hong Kong. Singkat cerita, pada tahun 1998, Yonex merubah lagi logonya menjadi yang seperti dipakai sampai saat ini. Yaitu logo yang seperti ini ya guys ya. Dan di tahun tersebut, Yoneyama pun mendapat penghargaan dari Amerika dan juga Inggris di tahun berikutnya karena kontribusi Yoneyama terhadap dunia olahraga. Dan di tahun 2000, Yonex memperkenalkan teknologi power cushion pada lini sepatunya dengan keunggulan pada keempukannya. Konon katanya pihak Yonex pernah mencoba menjatuhkan telur pada ketinggian 7 meter ke sol sepatunya. Dan hasilnya adalah telur tersebut membal balik setinggi 4 meter dan masih utuh, tidak pecah guys. Di tahun tersebut juga, Yonex merilis lagi salah satu raket paling legendaris yaitu seri Muscle Power. Teknologi frame yang mengikuti alur dari tali seperti gambar berikut ini. Dan pada tahun 2009, Yonex merilis sepatu lari dengan teknologi power cushion juga yang diberi nama Yasashiku dan Tanoshiku. Di tahun 2010, Yonex mengeluarkan raket yang memecahkan rekor dunia kecepatan smash yaitu tipe Saber Jet Slash dengan kecepatan smash sekitar 421 km per jam. Dan di tahun 2013, lagi-lagi raket keluaran Yonex memecahkan rekor dunia kecepatan smash lagi yaitu Nano Ray Jet Speed dengan kecepatan 493 km per jam. Sugo! Di tahun berikutnya, Yonex merambah ke dunia goes guys. Mereka memproduksi
rangka sepeda dari karbon yang sangat ringan. Tetapi nampaknya Yonex masih belum begitu dikenal di dunia sepeda ya guys ya. Saya juga baru tahu nih Yonex ada mengeluarkan sepeda. Yonex terkenal di bidang olahraga badminton, tenis, dan golf guys. Dan pada tahun 19 November 2019, kabar duka datang dari pihak Yonex, yaitu foundernya yang bernama Minoru Yoneyama meninggal dunia di usianya yang ke-95. Setelah kepergian Minoru Yoneyama, anaknya yang bernama Ben Yoneyama menggantikan posisi dia dan terus melanjutkan dinasti yang telah dibangun oleh ayahnya tersebut. Bahkan sekitar 80% pemain badminton profesional di dunia ini menggunakan raket badminton Yonex. Dan sebagian besarnya memang dikontrak oleh Yonex. Sebut aja beberapa pemain Indonesia yang dikontrak oleh Yonex. Ada pasangan ganda putra kita yaitu Kevin dan Marcus atau yang biasa disebut dengan The Minion. Ada Taufik Hidayat. Ada juga Lim Swee King di masa lalu dan Rudy Hartono. Dan masih banyak lagi yang lainnya guys ya. Pemain-pemain negara lain juga banyak sekali dikontrak oleh Yonex seperti Lin Dan dari Cina, Lee Chong Wei dari Malaysia, Peter Gate dari Denmark, dan masih banyak lagi di negara-negara lainnya guys ya. Belum lagi pemain putrinya kita sebutkan persatu-satu, nanti nggak habis-habis videonya guys. Jadi kalau bicara tentang badminton udah pasti terdengar merek Yonex di telinga kita ya guys ya. Tetapi beberapa tahun belakangan ini merek Li-Ning sudah mulai naik pamor, mulai membuat Yonex panik juga guys. Kedepannya akan saya bahas juga perusahaan olahraga Li-Ning yang mulai mengguncang dunia olahraga. Jadi pastikan terus Anda menonton channel ini, nyalakan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video baru dari saya. Sekian dulu cerita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Hikmah yang bisa kita dapat dari cerita Minoru Yoneyama ini adalah pengalaman adalah guru terbaik. Jadi sekian dulu guys. Jangan lupa supportnya untuk subscribe channel ini ya guys ya. Semoga Anda diberikan rezeki berlimpah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.